Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini kami dari kelompok 1 dari SDN 03 Cijantung Pagi di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait prinsip relevansi dalam pembelajaran. Prinsip relevansi itu memiliki arti atau makna yaitu adanya hubungan dan kaitan. Nah, relevansi ini terbagi dua, ada internal dan eksternal. Eksternal ini bagaimana kurikulum itu harus sesuai dengan kondisi pada zaman sekarang dan pada zaman yang akan datang. Dan kurikulum itu harus dibuat dan diprogramkan untuk anak mempersiapkan di lingkungan masyarakat, di mana anak itu disiapkan beradaptasi, harapan, dan kebutuhan situasi yang ada di masyarakat. Itu masuk ke relevansi eksternal. Dan untuk relevansi internalnya yaitu adanya kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan suatu sistem yang dibangun oleh subsistem atau komponen yang terdiri dari tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Hal tersebut untuk mencapai tujuan tertentu belajar dan kemampuan peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu prinsip relevansi eksternal yang dibagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama yaitu adalah relevansi sosiologis, di mana pada proses pengembangan kurikulum ini harus relevan gitu dengan kondisi lingkungan hidup peserta didik. Selanjutnya yang kedua ada relevansi epistemologis, artinya isi kurikulum itu harus sesuai dengan tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta zaman. Yang ketiga itu adalah relevansi psikologis, di mana kurikulum itu harus sesuai dengan tuntunan dengan potensi siswa. Baik, relevansi internal menekankan bahwa suatu kurikulum itu harus memiliki keterkaitan antar komponen. Nah, berikut ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama itu ada tujuan atau tujuan yang harus dicapai. Yang kedua ini ada isi pembelajaran. Yang ketiga ada strategi atau metode yang diterapkan. Yang keempat ada materi pembelajaran. Dan yang kelima itu ada organisasi. Kemudian ada contoh implementasi. Contoh implementasinya itu relevannya antara materi pelajaran dengan gambaran kehidupan tempat siswa tinggal. Contohnya, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah di Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Maka dari itu, ia mengambil contoh keadaan di Bali tersebut dengan sesuai dengan tempat tinggal siswanya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran yang sudah menerapkan perkembangan teknologi yang dapat mempermudah siswa dalam belajar dan berkembang. Contohnya adalah ketika guru menyampaikan materi sudah dapat menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti menggunakan laptop, proyektor, speaker yang memudahkan pembelajaran sehingga materi dapat disampaikan dengan baik. Lalu yang ketiga, relevannya materi yang diajarkan sesuai potensi yang dimiliki siswa. Contohnya, siswa mampu menggunakan mesin TIK untuk menyurat karena ia berbakat dalam pengarsipan dokumen dan pada mata pelajaran ekonomi. 4. Sekolah dan guru telah menyiapkan perangkat pembelajaran yang relevan dengan kondisi kelas pada saat pembelajaran di kelas. Sekolah sudah mempertimbangkan relevansi dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, untuk implementasinya di SD Cijantung 03 Pagi, itu yang pertama ada kesesuaian pembelajaran yang diterapkan di kelas, sudah sesuai latar belakang siswa. Contohnya, di sekolah itu sudah memberikan contoh terkait pembelajaran toleransi. Yang kedua, ada pembelajaran yang sudah menerapkan perkembangan teknologi yang dapat mempermudah siswa dalam belajar dan berkembang. Contohnya itu, guru sudah menggunakan media berbasis teknologi untuk pembelajaran di kelas. Yang ketiga, relevannya materi yang diajarkan sesuai potensi yang dimiliki siswa. Contohnya, sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menyalurkan potensinya melalui ekstrakurikuler dan memberikan kesempatan kepada siswa yang berprestasi untuk mengikuti lomba. Yang keempat, sekolah sudah mempertimbangkan relevansi dalam pengembangan kurikulum merdeka dengan pembelajaran yang terlaksana di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.